Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risa Natul, NIM 18058042. Nah, pada tugas psikologi sosial, saya membahas materi tentang perilaku manusia. Nah, sebelum saya masuk tentang apa sih perilaku manusia tersebut, kenapa sih perilaku manusia tersebut bisa terjadi? Apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku tersebut? Nah, di sini saya ingin menjelaskan dulu tentang definisi psikologi sosial. Psikologi sosial adalah ilmu tentang interaksi manusia, tentang pengalaman dan perilaku individu berkaitan tentang stimulus sosial. Hakikat perilaku. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata perilaku berarti tanggapan atau reaksi seseorang atau individu terhadap rangsangan atau lingkungannya. Perilaku manusia adalah kumpulan perilaku yang dimiliki oleh manusia dan dipengaruhi oleh adat, sikap, emosi, etika, kekuasaan, genetik. Nah, perilaku manusia ini dibagi menjadi 4. Yang pertama, perilaku wajar. Perilaku wajar ini perilaku yang terjadi pada semestinya. Contohnya, si A sedang melanjutkan sebuah pendidikan, maka si A tersebut harus berperilaku wajar ketika orang sedang melanjutkan sebuah pendidikan. Perilaku aneh, perilaku yang dilakukan oleh seseorang yang tidak pada jam atau keadaan yang tepat. Contohnya, seseorang sedang pergi ke pesta, maka seseorang tersebut memakai seragam ketika orang pergi ke sawah, maka orang di sekitar pesta itu akan beranggapan orang tersebut aneh karena orang tersebut tidak menempatkan perilakunya pada semestinya. Contohnya lagi, perilaku aneh ketika orang pergi ke acara orang meninggal, tapi si A tersebut menyanyi-nyanyi yang tidak jelas seperti orang gila, itu namanya perilaku aneh. Perilaku menyimpang. Perilaku menyimpang ini adalah perilaku tawuran, kekerasan, mabuk-mabukan, itu yang dinamakan perilaku menyimpang. Perilaku yang melanggar nilai dan norma. Perilaku yang 4 yaitu perilaku yang dapat diterima. Perilaku ini terjadi di dalam lingkungan sosial, yang mana perilaku ini terjadi pada semestinya ketika orang berada di suatu tempat. Perilaku ini menghasilkan sebuah stimulus yang dinamakan stimulus. Itu menghasilkan sebuah perilaku yang dibagi menjadi 2, perilaku tampak dan perilaku tidak tampak. Nah, perilaku tampak ini perilaku yang dilakukan oleh seseorang secara tampak atau bisa diamati dari jarak jauh atau melakukan sebuah video. Perilaku yang tidak tampak, perilaku ketika seseorang sedang menghayal sesuatu yang tidak bisa orang lihat dan tampak di mata orang, maka seseorang tersebut lah yang tahu apa sih yang sedang dihayalnya. Itu yang dinamakan oleh perilaku yang tidak tampak. Hubungan antara stimulus dengan perilaku atau respon. Pada aliran behavioristik, perilaku sangat dipengaruhi oleh stimulus, tapi aliran kognitif, perilaku memang merupakan respon terhadap stimulus, namun individu dapat menentukan perilakunya. Berarti aliran behavioristik dan aliran kognitif itu sangat berbeda. Jenis-jenis perilaku. Perilaku menjadi 2 jenisnya, yaitu perilaku alami, perilaku operan. Ciri-ciri perilaku manusia. Yang pertama yaitu kepekaan sosial. Contohnya, perilaku seseorang ketika menjenguk orang sakit berbeda ketika orang sedang berada di sebuah pesta. Itu berbeda. Itu namanya ciri-ciri kepekaan sosial. Yang kedua yaitu kelangsungan perilaku. Perilaku seseorang sebuah berkelanjutan dari perilaku sebelumnya. Contohnya, seorang yang hobi mabuk-mabukan, minum-minuman keras, tapi ketika orang tersebut sudah masuk penjara, orang tersebut insaf dan berjanji tidak melakukan tersebut. Tapi seiring berjalannya waktu, seorang tersebut masuk ke dalam perilaku sebelumnya, yaitu sering mabuk-mabukan. Nah, perilaku itu perilaku kelangsungan perilaku. Nah, perilaku tersebut tidak akan pernah berhenti sampai orang tersebut meninggal.
Yang ketiga yaitu orientasi peran. Perilaku yang memiliki tujuan berorientasi pada tujuan. Contohnya, saya sedang melanjutkan sebuah pendidikan. Nah, itu adalah peran saya. Orientasi tugas saya sebagai mahasiswa membuat tugas. Nah, itu yang dinamakan orientasi tugas. Yang keempat, usaha atau tujuan. Contohnya, seorang peserta didik sedang duduk di bangku sekolah SD, tapi dia mempunyai cita-cita menjadi dosen. Nah, peserta didik tersebut harus berusaha melewati SD, SMP, SMA, S1, S2. Itu adalah yang dinamakan cita-cita yang harus dicapai oleh peserta didik tersebut. Perilaku alami, perilaku sejak lahir. Contohnya, bayi yang baru lahir akan nangis ketika lapar, ketika sakit. Itu perilaku alami yang dialami oleh seorang bayi, terjadi secara spontan. Contohnya saja, seseorang sedang menghadapi sebuah masalah. Pasti seseorang tersebut akan marah kepada seseorang secara spontan, tidak secara berpikir terlebih dahulu. Terjadi dengan sendirinya. Terjadi dengan sendiri ini adalah otomatis, tidak direncanakan. Respon langsung muncul begitu menerima stimulus. Contohnya, guru sedang, "Hei kamu, berdiri, membersihkan sampah." Guru tersebut memberikan sebuah stimulus, maka peserta didik tersebut menerima stimulus tersebut dengan baik, dan peserta didik tersebut membersihkan sampah yang di sekitarnya. Stimulus tersebut tidak akan sampai ke otak karena peserta didik tersebut menjalankannya secara langsung atau spontan. Perilaku peran dikendalikan dan diatur oleh otak, tidak dibawa sejak lahir. Contohnya, menjenjang pendidikan itu diatur oleh otak dan tidak sejak lahir. Perilaku yang dipelajari dengan proses belajar. Contohnya saja, belajar etika, menjawab salam, itu dipelajari ketika proses belajar. Respon secara tidak spontan. Responnya itu berpikir apa sih yang harus direspon ketika guru tersebut mengajar gitu. Yang faktor-faktor mempengaruhi perilaku. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku ini dibagi menjadi 5 faktor dalam diri individu. Yang pertama, kepribadian. Kepribadian ini setiap orang pasti berbeda-beda. Contohnya, si A mempunyai kepribadian rajin, suka bersih-bersih, tapi si B ini mempunyai kepribadian yang malas, suka tidak hobi menyapu, dan sering tiduran. Itu mempunyai kepribadian yang berbeda, bertentangan antara satu dengan yang lainnya. Sistem nilai. Dalam sebuah masyarakat pasti mempunyai nilai atau sistem yang harus dipatuhi oleh setiap orang. Contohnya, tidak boleh cowok yang bukan muhrim berada di rumah cewek lewat dari jam 10 malam. Itu mempunyai sistem nilai. Yang ketiga yaitu sikap. Sesuatu ukuran tingkat kekuasaan sikap seseorang terhadap perilaku tertentu. Norma sosial ada dipengaruhi oleh tekanan sosial, tekanan yang berada di lingkungan sosial. Kontrol. Perilaku pribadi adalah kepercayaan sosial sulit atau tidaknya melakukan sebuah perilaku. Mungkin itu yang dapat saya jelaskan tentang perilaku manusia. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.